Bersama saya Dr. Gigi Heli Heliani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Kehamilan merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan bagi wanita dalam pernikahannya. Namun seringkali perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita hamil, baik fisik maupun psikologis, itu mengganggu kenyamanan ibu hamil. Salah satunya saja adalah perubahan yang terjadi pada rongga mulut. Beragam mitos beredar seputar ibu hamil, dari mulai larangan hingga anjuran. Seperti, apakah betul pada ibu hamil radang gusi mudah terkena? Atau ada juga yang mengatakan bahwa pada ibu hamil gigi kita lebih cepat berlubang. Ada juga yang mengatakan bahwa peradangan gusi yang kronis memicu atau beresiko bayi lahir prematur. Belum lagi larangan yang banyak beredar di masyarakat bahwa pada ibu hamil tidak boleh cabut gigi. Masih banyak lagi mitos-mitos yang lain seputar ibu hamil. Semoga dengan pembahasan saya kali ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah sebuah fakta atau mungkin hanya mitos belaka? Peradangan gusi yang sering kita temukan pada ibu hamil yaitu gingivitis gravidarum atau gingivitis kehamilan dan epulis gravidarum. Apa itu gingivitis gravidarum? Gingivitis gravidarum adalah pembesaran gusi pada ibu hamil. Biasanya terjadi pada bulan kedua dan memuncak pada bulan ke-8, ditandai dengan gusi yang memerah sampai kebiruan. Hormon progesteron yang meningkat pada ibu hamil bisa mencapai 10 kali lipat. Sehingga apa yang terjadi dengan peningkatan hormon ini dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri yang menyebabkan peradangan gusi lebih mudah. Gusi jadi lebih mudah berdarah. Akibatnya, vaskularisasi gusi dan gingiva itu memberikan respon yang berlebih terhadap bakteri atau iritasi lokal seperti plak dan kalkulus. Gusi menjadi terlihat lebih merah dan mudah berdarah. Jenis penyakit gusi yang kedua adalah epulis gravidarum atau granuloma kehamilan, yaitu pertumbuhan berlebih pada gusi seperti tumor yang terjadi pada masa kehamilan dan bersifat jinak. Disinyalir kebersihan mulut yang buruk, trauma, hormon, dan pembuluh darah yang pecah itu merupakan penyebab utama. Tidak berbahaya, tapi tidak nyaman bagi ibu hamil. Biasanya terjadi pada bulan kedua dan memuncak pada bulan ke-8. Kemudian dia akan menghilang sendiri setelah bayi lahir. Yang pertama, apakah betul pada ibu hamil peradangan gusi mudah terjadi? Fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu karena adanya perubahan hormonal pada ibu hamil. Seperti kita ketahui bahwa peradangan di gusi biasanya terjadi karena faktor lokal yaitu plak dan kalkulus yang meningkat. Namun, ada pengecualian. Pada ibu hamil, dilansir sebuah penelitian mengatakan meskipun plak dan kalkulus itu sedikit, peradangan tetap terjadi. Ini dikarenakan adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Bagaimana sih hormon ini bisa sampai menyebabkan peradangan? Berikut penjelasannya.
hamil, yaitu peningkatan hormon estrogen dan progesteron, itu bisa menaikkan bakteri peradangan, yaitu bakteri Prevotella intermediate. Di satu sisi dia menaikkan bakteri dan di sisi lain menurunkan sel pertahanan, sehingga gusi menjadi lebih rentan terhadap peradangan walaupun plak dan kalkulus itu sedikit. Apalagi ditambah kalau faktor lokalnya sedikit ditambah dengan faktor sistemik, peradangan akan menjadi lebih parah. Jadi, bahwa pada ibu hamil peradangan gusi lebih mudah terjadi itu adalah fakta. Yang kedua, apakah betul pada ibu hamil gigi lebih cepat berlubang? Itu adalah fakta. Kenapa demikian? Karena pada ibu hamil sering terjadi morning sickness. Morning sickness adalah mual dan muntah di pagi hari. Pada saat muntah, kadar asam di rongga mulut menjadi meningkat. Kadar asam yang meningkat ini mengikis email sehingga gigi menjadi lebih rentan dan lebih rapuh, sehingga proses karies atau lubang pada gigi menjadi lebih cepat. Yang ketiga, apakah betul pada ibu hamil penyakit gusi yang kronis dapat menyebabkan bayi lahir prematur? Ternyata itu adalah fakta. Kenapa bisa demikian? Karena pada peradangan gusi terjadi bakteri yang meningkat. Bakteri mengeluarkan endotoksin, kemudian oleh aktivasi mediator inflamasi dipindahkan ke membran plasenta melalui peredaran darah, sehingga kadar PGE2 yang seharusnya terjadi pada kelahiran normal itu meningkat, seolah-olah tubuh akan melahirkan padahal belum waktunya, sehingga terjadi kontraksi otot rahim dan dilatasi, terjadilah bayi prematur. Dengan demikian, peradangan gusi yang kronis itu betul bisa menyebabkan bayi prematur. Pada ibu hamil dilarang cabut gigi, mitos atau fakta? Ternyata itu adalah mitos. Faktanya, ibu hamil boleh cabut gigi dengan catatan. Yang pertama, gigi tersebut merupakan vokal infeksi dan tidak dapat dipertahankan lagi. Yang kedua, sebaiknya pencabutan gigi pada ibu hamil dilakukan di trimester kedua dan kondisi ibu hamil dalam keadaan sehat. Dan yang ketiga, sebaiknya pencabutan gigi ibu hamil harus berkonsultasi dengan dokter ahli kandungan. Jadi yang mengatakan ibu hamil tidak boleh cabut gigi itu adalah mitos. Yang pertama, makanlah makanan yang berserat. Karena makanan yang berserat dapat menjadi sikat gigi yang alami. Yang kedua, sikat gigi secara teratur, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang ketiga, ikuti pola makan yang seimbang sesuai dengan aturan pedoman gizi. Hindari makanan yang tinggi karbohidrat dan gula. Yang keempat, jika ibu hamil muntah, segeralah berkumur-kumur. Jangan langsung gosok gigi. Menggosok gigi bisa dilakukan 1 jam setelah muntah. Yang kelima, ada baiknya sebelum merencanakan program kehamilan, memeriksakan terlebih dahulu rongga mulut ke dokter gigi. Yang keenam, pakailah alat bantu untuk membersihkan rongga mulut seperti dental floss dan sikat gigi lidah.
Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk menjaga kondisi janin agar tetap tumbuh dan berkembang secara sehat dan sempurna.